Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang video riset investasi PT Kimia Farma Tbk dibandingkan dengan PT Kalbe Farma. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Indah Sari, yang kedua Ziyadatul Mustafa Idah, yang ketiga Eldia Hafidah, yang keempat Dita Putri Fajarianti, dan yang kelima Nita Nurfaidah. Profil Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. Pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, yaitu Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Mencatatkan saham perdana untuk publik (IPO) pada tanggal 4 Juli 2001 dengan kode emiten KAEF dan komposisi saham sebesar 90,025% adalah milik pemerintah, sedangkan 9,975% adalah milik publik. PT Kimia Farma Tbk merupakan pioner perusahaan farmasi Indonesia yang sudah berkembang menjadi perusahaan yang menyediakan pelayanan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir. Selanjutnya ada analisis ekonomi global dan lokal. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah pandemi virus COVID-19. Hal itu disampaikannya merujuk pada data proyeksi pertumbuhan ekonomi pada bulan April 2020 yang dibuat International Monetary Fund atau IMF. Merujuk data itu, Erlangga menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada bulan April 2020 sebesar 0,5%. Ketua Umum DPW Partai Golkar menyebutkan negara-negara yang mengalami minus pertumbuhan saat ini sedang mengalami masa resesi. Ia menyebut hal itu dampak dari kebijakan negara masing-masing selama menghadapi pandemi atau COVID-19. Tantangan bisnis perusahaan PT Kimia Farma menyatakan target penurunan obat pada tahun 2024 ini merupakan tantangan yang sangat besar yang dikatakan oleh Sekretaris Kimia Farma yaitu Ganti Winarto. Seperti yang diketahui, Kimia Farma menargetkan dapat berkontribusi dalam penurunan BBO hingga 20,52% menjadi sekitar 74,48% di tahun 2024. Saat ini, industri farmasi masih mengimpor 7.000 ton paracetamol dengan nilai 32,5 juta US dollar. Kondisi ekonomi global. Organisasi Perdagangan menyebutkan bahwa volume perdagangan mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 32%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang menyebabkan kinerja seluruh sektor industri mengalami keterpurukan. Turunnya volume perdagangan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global secara umum. Dari angka pertumbuhan ekonomi, sebagian besar negara di dunia yang mengalami negatif growth pada kuartal pertama hingga ketiga di tahun 2020. Lembaga Dana Moneter Internasional dalam laporan World Economic Outlook yang dirilis pada Januari 2021 memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 adalah sebesar minus 3,5%. Selanjutnya, tinjauan industri dan posisi persaingan. Kimia Farma merupakan salah satu pemain terbesar di industri farmasi nasional. Perusahaan melakukan pengembangan usaha secara terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari produksi bahan baku,
obat, hingga retail farmasi dan layanan kesehatan. Perusahaan PT Kimia Farma membagi operasi menjadi manufaktur, distribusi, retail, dan jasa lainnya. Pandemi COVID-19 telah membuat hampir semua sektor industri mengalami penurunan kinerja, termasuk juga industri farmasi. Secara umum, pasar farmasi di Indonesia mengalami penurunan hingga 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi persaingan antara PT Kimia Farma dan pesaingnya PT KB Farma dilihat berdasarkan analisis kompetitif profil matrix dengan mempertimbangkan 8 faktor yang berpengaruh besar terhadap perkembangan kondisi kedua perusahaan. Dengan jumlah yang diperoleh, PT Kimia Farma sebesar 2,93, sedangkan pesaingnya PT Kalbe Farma sebesar 2,6. Akan tetapi, jumlah skor yang tinggi tidak mencerminkan bahwa perusahaan tersebut yang lebih unggul, sebab jumlah tersebut hanya sebuah profil perusahaan. Selanjutnya, analisis keuangan. Kami menggunakan analisis rasio keuangan berupa rasio probabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas untuk menganalisis laporan keuangan PT Kimia Farma. Dari hasil analisis rasio probabilitas, PT Kimia Farma mengalami pertumbuhan penjualan yang konsisten, namun mengalami penurunan penjualan dikarenakan COVID-19 pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini mengakibatkan laba lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan laba yang diperoleh juga berpengaruh terhadap performa net profit margin. Namun pada tahun 2020, net profit margin Kimia Farma naik 0,03% dari tahun 2019. Akan tetapi, kenaikan tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan net profit margin pada tahun 2018. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap rasio return on asset dan return on equity. Meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis, pada tahun 2020 mulai berangsur baik dengan menunjukkan adanya peningkatan pada rasio return on asset dan return on equity yang semula persentasenya negatif menjadi positif. Analisis keuangan rasio likuiditas PT Kimia Farma pada tahun 2020, quick ratio menunjukkan persentase sebesar 147,17%, sedangkan current ratio pada tahun 2020 menunjukkan persentase sebesar 59,54%. Liabilitas PT Kimia Farma mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 7,1 triliun. Porsi liabilitas jangka pendek dalam posisi keuangan sebesar 67,95% dari total keseluruhan 10,5 triliun. Rasio solvabilitas pada perusahaan Kimia Farma pada tahun 2020 itu equity rasio sebesar 0,54, sedangkan bentuk aset rasio sebesar 0,9. Pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, debt to equity ratio dan debt to asset ratio dari PT Kimia Farma mengalami penurunan. Untuk valuasi penilaian saham PT Kimia Farma, kita menggunakan pendekatan price earning ratio. Dapat dilihat dari pergerakan price earning ratio-nya, saham Kimia Farma memiliki pergerakan price earning ratio yang stabil, yaitu selalu di mean price earning ratio. Meskipun setelah bulan Januari 2020, pergerakan price earning ratio-nya mengalami keadaan di mana price earning ratio-nya di bawah price earning ratio min 2 selama beberapa waktu. Namun setelah mengalami hal tersebut, price earning ratio dari saham Kimia Farma menunjukkan pergerakan juga pada saat data diambil, price earning ratio-nya mencapai price earning ratio plus 2. Dari perhitungan harga wajar ketika data diambil pada tanggal 8 April 2021, harga wajar dari saham Kimia Farma sebesar 154,17, sedangkan harga saham di market setelah penutupan pada tanggal
Hal ini berarti harga wajar atau face value dari saham Kimia Farma lebih kecil dari harga saham yang beredar atau biasa disebut over value. Berarti juga harga saham di pasar lebih mahal dari harga wajar saham. Investor bisa mengambil tindakan dengan menjual saham tersebut karena harga saham saat ini berada di atas harga wajar saham. Risiko investasi yang dihadapi PT Kimia Farma. 1. Risiko terkait melambatnya atau berhentinya aktivitas perusahaan karena adanya karyawan positif COVID-19. Mitigasi dengan optimalisasi protokol kesehatan. Kedua, resiko ketergantungan bahan baku impor dikarenakan besarnya skala produksi tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan bahan baku secara mandiri, dan risiko biaya distribusi meningkat karena biaya bahan baku dan distribusi. Ketiga, risiko terhambatnya realisasi inisiatif strategis dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam negeri. Keempat, risiko tidak tercapainya target revenue disebabkan time to market lambat serta profit kurang kompetitif. Kelima, risiko pemberitaan negatif atas kegiatan perusahaan terkait dengan suasana penanggulangan pandemi COVID-19. Tata kelola perusahaan PT Kimia Farma. Sistem tata kelola perusahaan PT Kimia Farma Persero Tbk sebagai perusahaan publik dan juga sebagai badan usaha milik negara. Maka sebagai bentuk kepatuhan PT Kimia Farma Persero Tbk berkomitmen untuk menerapkan GCG, yaitu Good Corporate Governance dalam mengelola perusahaan. GCG ini merupakan mekanisme di dalam perusahaan yang digunakan oleh RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. GCG yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, melindungi setiap kepentingan stakeholder dan lingkungan di sekitar perusahaannya, mengelola perusahaan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi serta tujuan perusahaan yang baik. Perusahaan wajib memastikan prinsip Good Corporate Governance diimplikasikan pada setiap aspek prinsip di dalam perusahaan. Visi dan misi PT Kimia Farma. Visi menjadi korporasi bidang kesehatan terintegrasi dan mampu menghasilkan pertumbuhan nilai yang berkesinambungan melalui konfigurasi dan koordinasi bisnis yang sinergis. Misi menghasilkan pertumbuhan nilai korporasi melalui usaha di bidang-bidang sebagai berikut. 1. Industri kimia dan farmasi dengan basis penelitian dan pengembangan produk yang inovatif. 2. Perdagangan dan jaringan distribusi. Dan 3. Layanan kesehatan yang berbasis jaringan retail, farmasi, dan jaringan pelayanan kesehatan lainnya, serta pengelolaan aset-aset yang berkaitan dengan pengembangan usaha perusahaan. Dari analisis di atas, kami dapat menarik kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan pada laporan PT Kimia Farma Tbk cenderung mengalami penurunan kinerja hingga 7,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pandemi COVID-19. Hasil kinerja rasio likuiditas pada tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Kimia Farma Tbk ini mengalami penurunan. Dari kondisi likuiditas, kinerja perusahaan ini juga mengalami penurunan untuk mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengendalikan hutang yang terus meningkat agar presentasi rasio lancar dan tidak terus-menerus meningkat. Dari segi aktivitas, PT Kimia Farma Tbk dapat dikatakan dalam kondisi yang cukup efektif dan efisien dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki saat ini. Meskipun hasil rasio aktivitas tersebut belum stabil, namun secara keseluruhan kemampuan perusahaan ini cukup baik. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.